Timnas Indonesia dipastikan tergabung dengan grup neraka di Piala Asia 2023 mendatang bersama Irak, Jepang, dan juga Vietnam di grup D. Ajang Piala Asia 2023 ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Dan untuk pertandingan perdana grup B bakal digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Qatar pada 15 Januari 2024. Di pertandingan pertama ini tidak akan mudah bagi Indonesia karena akan menghadapi Irak. Timnas Indonesia pernah bertemu dengan Irak sebanyak 6 kali dari kualifikasi Piala Asia hingga kualifikasi Olimpiade. Dari 6 pertemuan, Timnas Indonesia hanya pernah meraih 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Pertama dan satu-satunya kemenangan skuad Garuda yakni pada saat melawan Irak di kualifikasi Olimpiade 1968. Saat itu Timnas Indonesia menang 2-1 atas Irak. Prestasi terbaik Irak adalah merebut juara Piala Asia 2007 untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah sepak bola mereka. Keberhasilan menjuarai Piala Asia membuat mereka berpartisipasi dalam Piala Konfederasi 2009. Debut Piala Dunia mereka terjadi pada tahun 1986. Saat itu, Irak hanya berada sampai di babak penyisihan grup. Dilihat rekor pertemuan Timnas Indonesia melawan Irak memang kurang bagus buat Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan skuad Garuda masih memiliki peluang lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 sebesar 50%. Itu artinya, menurut Sintayong, Indonesia bisa lolos fase grup dan main di babak 16 besar walaupun dengan catatan. Tim berjuluk Singa Mesopotamia sendiri lolos ke Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka berada di grup C bersama Iran, Hong Kong, Bahrain, dan Kamboja. Timnas Irak mengakhiri babak kualifikasi di peringkat kedua. Irak mengumpulkan 17 poin dari 8 pertandingan dengan catatan 5 kemenangan, 2 seri, dan menelan 1 kekalahan. Saat ini, Irak dilatih oleh Jesus Casas yang merupakan arsitek tim asal Spanyol. Sebelum menjadi pelatih kepala timnas Irak, Casas sempat menjadi asisten pelatih timnas Spanyol antara tahun 2018 hingga 2022. Dia cukup lama menjabat sebagai analis dan scouting Barcelona dari 2010 hingga 2017. Sebagai pelatih Irak, dia sempat membawa timnya menjadi juara Gulf Cup pada musim 2022-2023. 23 pemain untuk Piala Asia 2023 yang dipanggil, 16 diantaranya adalah pemain yang berkarir di luar negeri alias abroad. Di antara 23 nama tersebut, ada wonderkid Manchester United yaitu Zidane Iqbal. Ada juga satu pemain yang berkarir di Liga Thailand, tepatnya di Port FC, yaitu Frans Boutros. Selain itu, mayoritas pemain abroad Irak berkarir di Liga Swedia. Berdasarkan info dari laman Instagram Irak Football Podcast, Irak sudah menyelesaikan proses naturalisasi untuk 4 pemain sekaligus 7 bulan sebelum Piala Asia 2023 digelar. 4 pemain yang dipilih oleh IFA bisa dikategorikan sebagai pemain grade A di Eropa. Pasalnya, 4 pemain tersebut saat ini tampil di liga-liga top Eropa. 4 nama tersebut adalah Andre Al-Sanati, Masyas Artien, Joseph Al-Imam, dan Ali Al-Mosawi. Prediksi pertandingan melawan Irak nanti akan berjalan sengit. Walaupun di atas kertas Irak lebih unggul dari Indonesia, tapi jika melihat skuad timnas Indonesia saat ini, terutama di bagian belakang,
yang dihuni oleh Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Jay Itzes yang masih proses pindah warga negara, hasil imbang adalah hal yang realistis untuk timnas Indonesia. Mengandalkan serangan balik cepat di antara bek sayap Sen Patenama dan juga Asnawi Mangku Alam atau Seni Walsh, tentu ini adalah senjata timnas untuk bisa mencuri poin. Jika berhasil mencuri poin melawan Irak dan menang melawan Vietnam, kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya tentu amat besar. Karena pertandingan melawan Jepang bisa dipastikan kita akan kalah. Karena Jepang sekarang jauh di atas kita. Negara yang pernah belajar sepak bola dari negara kita, sekarang telah menjadi kekuatan baru di Asia dan di dunia. Semoga Indonesia bisa berjuang maksimal dalam pagelaran Piala Asia ini. Event ini merupakan pembuktian bagi Sintayong untuk membungkam para pembencinya. Dan juga ini adalah satu dari 2 event terakhir Sintayong untuk timnas karena dia telah memasuki akhir masa kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.